kita akan rekap mini riset. Jadi untuk kuliah MPPI ini kan tidak ada ya ujian yang sifatnya sumatif atau apa ya istilahnya ya, sumatif atau konklusi dari suatu mata kuliah ini. Jadi nggak ada yang konvensional kayak biasanya ada UAS ya untuk rekap, dan biasanya 1 minggu terakhir sebelum UAS akan ada rekapnya, kemudian UAS itu evaluasi akhir. Nah di dalam kuliah MPPI ini evaluasi akhir ini berpusat pada kegiatan kegiatan penulisan laporan mini riset. Walaupun ada nggak ujian, nggak akan ada yang ngetes lagi nih poin-poin ini, tetapi harapan saya tetap ada hal-hal yang bisa di take away dari pengerjaan laporan ini. Nah, berhubung untuk kalian mungkin ini adalah pengalaman pertama mengerjakan laporan, menulis, melaksanakan riset. Jadinya izinkan saya yang coba merangkum atau membuatkan bullet points untuk Anda supaya lebih mudah merangkum apa yang sudah dilakukan dan supaya ada hal bermanfaat yang keluar dari ini. Nggak cuma sekedar kita tulis sepanjang-panjangnya kita submit dan dapat nilai. Jadi pertama akan saya sampaikan beberapa poin penting atau takeaways yang saya dapat dari laporan. Jadi kebanyakan feedback teknis sudah saya sampaikan ketika memberikan feedback laporan versi 1 atau yang belum revisi ya. Jadi udah ada di post di Skele, semoga semuanya udah lihat. Ada beberapa poin utama yang sudah saya sampaikan di situ secara teknis. Di sini saya akan coba jelaskan lebih lanjut lagi. Dan ini sebetulnya materi sepanjang 1 semester. Jadi ini cuma refresh dan harapan saya dibawa nih sama kalian setelah kuliah ini. Jadi yang pertama adalah tentang literature review. Nah, ini banyak banget nih saya lihat banyak yang kurang komprehensif. Kayak yang puzzle yang saya tampilkan di sini, riset Anda tuh nggak pernah berdiri sendiri. Nggak pernah, it's not possible. Jadi emang seharusnya Anda memberikan landasan atau literature review yang memadai sehingga orang yang membaca laporan Anda sudah tahu apa yang akan Anda kerjakan. Jadi apapun yang necessary untuk dimengerti, untuk mengerti apa yang Anda kerjakan di riset itu harus dijelaskan pada literature review. Ditambah apalagi kalau Anda perlu menjustifikasi kenapa riset yang Anda kerjakan ini layak dijadikan riset. Walaupun untuk konteks kuliah MPPI Anda boleh argue bahwa sebetulnya emang harus se-impactful apa ya. Iya sih, tetapi tentu saja nggak ada manfaatnya kalau kita nggak merelasikannya dengan dunia nyata. Jadi di dunia nyata itu kalau Anda menyampaikan laporan atau proposal mini riset ya Anda harus bisa justify ini layak di riset. Caranya adalah menyangkut pautkan dan memberikan landasan yang cukup. Oh si ini ngerjainnya seperti ini tapi dia belum mempelajari bagian aspek apanya gitu misalkan. Sehingga saya yakin bahwa kalian tuh udah cukup udah cukup mempelajari isu ini sehingga berani mengajukan research issue ini. Nah, ditambah lagi dalam konteks kuliah, sebetulnya kita sudah sengaja merilis tugas individu 3 di mana masing-masing sudah belajar harusnya 6-8 paper. Jadi seharusnya di laporan mini riset enggak jadi cuma ada 4 referensi misalkan, tetapi sayang banget itu semua paper-paper yang sudah dibaca oleh kalian di tahap tugas individu 3. Jadi ini ya kritik dan feedback, semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk tulisan di masa depan. Selanjutnya ini saya ngopi ya. Jadi gambar yang ada di kanan atas ini udah pernah muncul di slide kuliah sebelumnya. Apa yang Anda cite, apa yang Anda sitir harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jangan tiba-tiba di dalam tulisan ada mengutip Fatal et al, tetapi pas saya lihat daftar referensi kok nggak ada nih papernya Fatal et al. Siapa dia? Kedua, daftar semua yang ada di daftar pustaka itu harus kesebut di dalam tulisan. Jadi nggak bisa sekedar misalnya tulis di dalam daftar referensi ada tulisan Fatal et al.
single image dehazing, jurnal apalah lalalala. Tetapi di dalam paper tidak pernah sekalipun saya note Fatal et al. Tersebut. Karena apa maksudnya kalau saya taruh di daftar tapi nggak disitir? Artinya saya bilang semuanya kah? Semua laporan saya kah berbasiskan dengan tulisan Fatal? Nggak bisa. Saya harus kasih tahu dengan spesifik ada di bagian mana sih yang saya sitir atau yang saya cite dari punya si Fatal et al. Lalu yang kedua, kami memang membebaskan ya untuk cara penulisan sitasi di dalam laporan ini. Karena yang penting konsisten. Dan percuma kalau saya mengenforce, oh kalian harus pakai Chicago style. Padahal nanti ketika Anda beneran menulis, ya tergantung jurnal yang Anda submit, tergantung proposal siapa yang mendanai nanti, dia akan minta beda-beda. Jadi percuma kalau saya memforsir Anda mengerjakan satu style, karena style di luar sana semuanya sah dan semuanya suka-suka yang minta, dia bisa meminta sesuai yang dia mau. Tetapi yang sama antara apapun keduanya, semua jenis cara sitasi, adalah perbedaan ketika Anda menuliskan sitasi secara langsung, maksud saya secara langsung itu di dalam kalimat. Kedua adalah ketika Anda melakukan parafrase lalu memberi kredit di akhir kalimatnya. Ini adalah contoh yang saya berikan. Jadi misalkan untuk kebetulan dalam konteks kuliah MPP ini saya notice banyak yang pakai, terutama yang pakai latex nih, pakai format ini ya, skripsi tesis ya, skripsi tesis UI. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat juga nanti ketika kalian, kalau ada di antara kalian yang masih berminat untuk mengerjakan skripsi nantinya dan mau pakai format yang sama dari UI, berarti ini berlaku ya. Yang pertama, yang poin atas ini nih, saya pakai ini ya. Sorry. Saya pakai laser pointer. Jadi yang active citation, ketika saya menggunakan model citasi yang sesuai dengan template skripsi UI, caranya seperti ini. Jadi saya bilang, Fatal et al. Dalam kurungnya hanya tahunnya saja, describe the atmospheric ethering model as. Jadi si bagian Fatal et al. Ini merupakan komponen dari kalimatnya. Di dalam konteks ini dia adalah subjek kan, ini subjek, predikat, objek. Jadi kalau misalkan kalian melakukan dalam bahasa Indonesia, nanti akan tulisannya misalnya Fatal et al. Dalam kurung 2018 menyatakan bahwa lalalalalala gitu. Lawannya adalah yang poin bulat pertama di bagian pasif ini. The atmospheric scattering model is described as lalalala. Jadi saya tidak menuliskan si Fatal sebagai bagian aktif dari kalimat tersebut. Jadi saya cuma tulis aja apa sih informasi yang saya dapat dari si Fatal, barulah saya beri kredit di akhir kalimat. By the way, ini informasi ini saya dapat dari Fatal et al. Tahun 2018. Note bahwa kurungnya beda, yang di dalam tempat aktif, ya Fatal et al. Adalah bagian dari kalimat, jadi tidak dikurung, tetapi kurungnya adalah tahunnya saja. Nah, jika ada yang menggunakan IEEE style misalkan, jadi kan pakai kurung siku angka ya biasanya. Nah, di situ kita ini yang standar itu seperti ini ya, yang bawah nih sebetulnya ya. Jadi saya berikan kalimat yang saya sitir, kemudian saya beri kredit, oh ini punyanya si siapa yang nomor 1 itu, si Fatal et al. Tetapi kadang-kadang dalam gaya penulisan kita akan memudahkan kita kalau memang kita memberikan citasi secara aktif. Jadi caranya adalah kalau misalkan si Fatal et al. Ini saya tulis secara manual nih jadinya Fatal et al. Lalu kalimat aktifnya, tetapi ini saya citasi seakan-akan di akhir. Gitu. Jadi ini ada dua cara menuliskan citasi yang kadang-kadang nggak obvious gitu. Jadi ini saya notice ada beberapa yang masih melakukan kesalahan di bagian ini. Nah, jadi kalau dicontoh kebetulan yang saya berikan di sini adalah contoh format skripsi UI dan yang kedua adalah IEEE, tetapi sebetulnya ini berlaku untuk semua gaya citasi yang lainnya. Khusus dalam konteks format skripsi UI, saya notice karena banyak dari antara kalian yang juga sudah menggunakan latex, bedanya adalah kalau untuk active citation itu yang digunakan tag-nya adalah cite, seharusnya ya. Lalu untuk passive citation ini menggunakan tag cite P. Jadi untuk yang betul kemarin sudah menggunakan latex dan menggunakan template dari skripsi UI, inilah sebetulnya yang harusnya dipakai untuk tag-nya.
Semoga bisa dimanfaatkan nanti ketika ada yang mau pakai lagi template yang kemarin untuk skripsinya masing-masing. Selanjutnya, ini sebetulnya saya merasa sudah pernah menyampaikan. Jadi problem statement dan research objectives, kalau bahasa Indonesianya rumusan masalah dan tujuan riset, ini harus directly correlated. Jadi misalkan saya punya problem statement, satu, single image restoration for underwater images. Saya mau melakukan restorasi citra untuk gambar bawah air gitu kan. Ini problemnya. Problemnya adalah saya melakukan ini tidak bisa. Lalu saya sambungkan, jadi ada langsung korelasi, direct correlation dengan research objektif saya, di mana saya bilang untuk menyelesaikan problem ini, saya akan melakukan implementation of deep dehaze model, misalkan untuk single image restoration of underwater images. Jadi biasanya memang di research objektif jadi lebih spesifik ya, apalagi kalau sudah fix mau pakai metode apa gitu. Jadi ini harus saling berkorelasi. Enggak tiba-tiba saya punya problem statement A, B, lalu tiba-tiba saya punya research objektif yang sama sekali nggak nyambung dengan AB. Itulah statement kamu tujuan riset Anda tidak menyelesaikan problem yang Anda nyatakan, jadinya kayak gitu. Tapi note bahwa ini bukan berarti harus one to one ya korelasinya ya. Bukan berarti kalau di problem statement ada 2, maka research objektif juga harus ada 2. Itu umum dan paling obvious lah ya. Kalau saya punya 2 problem statement, saya punya 2 tujuan masing-masing untuk yang pertama nyelesain yang pertama, yang kedua nyelesain yang kedua. Tetapi kadang-kadang problem statement-nya kalau misalnya problem statement-nya agak besar, kita boleh mempunyai 2 tujuan riset yang men-solve problem yang ada di satu. Jadi bukan one to one relation ya. Oke, jadi itu untuk rumusan masalah dan tujuan riset. Lalu selanjutnya adalah batasan masalah atau ruang lingkup masalah atau research scope ya bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ketika saya punya problem kan tadi, saya bilang bahwa tujuan riset saya mau menyelesaikan problem tersebut dengan cara tertentu. Kayak pernah kita sampaikan di awal banget, riset itu ongoing, terus-menerus, dan tidak pernah berakhir. Jadi saya nggak mungkin mengaku-ngaku saya akan menyelesaikan problem single image restoration for underwater images. Nggak mungkin saya bisa menyelesaikan problem ini endless. Jadi berikutnya saya akan berusaha membatasi research scope. Oke, ini problem saya, ini cara saya mau menyelesaikannya dengan riset saya, tapi riset saya cuma bisa sampai sini. Riset saya cuma bisa sampai titik tertentu dan ini harus eksplisit sekali. Kalau di dalam contoh ini nih misalnya kalau pakai dataset biasanya di sini kita langsung deskripsikan citra yang dipakai adalah citra apa? Grayscale kah? RGB kah? Berapa ukurannya? 200 kali 100 pixel misalkan. Itu sudah dibatasi sama sekali. Jadi seharusnya di antara kalian terutama yang menggunakan survei di research scope ini sudah dibatasi waktunya tuh kapan berlaku, siapa yang menjadi tujuan survei, batasan-batasan apa yang terjadi di situ. Oke, lalu ada yang lebih umum ya ketika sudah masuk ke dalam laporan. Nah, ini saya akan mengingatkan banyak yang saya beri feedback seperti ini dalam sentences and paragraphs. Satu sentence tidak sama dengan satu paragraf. Ini yang ada di dalam kotak warna pink ini adalah kopian saya dari slide kita ketika mempelajari paragraph development. Paragraf itu set of related sentences. Jadi harus ada set ya, nggak cuma satu, nggak cukup. Kemudian satu paragraf harus paling tidak berisi dari tiga kalimat. Nah ini bukan hal pakem ya, tapi ini rule of thumb, a good way to follow. Paling enggak ada 3 kalimat dalam satu paragraf. Kemudian break down to long paragraphs and sentences. Capek ya bacanya kalau ada paragraf panjang banget gitu. Satu, bacanya capek. Kedua, poin dari paragraf itu jadi bertele-tele atau mungkin lebih banyak daripada satu. Dan itu susah dicerna oleh pembaca. Kayak saya pernah bilang ya, satu paragraf tuh kayak satu gigitan gitu kan. Jadi saya saya gigit dulu dan satu paragraf saya ngerti satu, baru saya gigit lagi. Kalau misalkan semua sekaligus dimakan, saya keselak nanti.
Terus ini terutama kalau di bahasa Inggris sih biasanya sering terjadi, tapi kayaknya berlaku juga di bahasa Indonesia. Avoid sentences with too many phrases. Phrases itu kan kayak potongan kalimat ya. Kalau di bahasa Indonesia istilahnya kalimat bertingkat ya. Jadi jangan kebanyakan koma gitu dalam satu kalimat. Jadi misalkan kalimat yang tidak terlalu baik adalah pada riset yang berlaku sesuai dengan lalala. Jadi panjang banget gitu. Sebisa mungkin dipecah-pecah menjadi kalimat-kalimat yang lebih pendek dan point to the point. Oke, dan yang paling terakhir adalah take the comment seriously. Jadi saya memberikan pada revisi pada tahap laporan versi 1 saya memberikan banyak komen memang yang agak teliti. Mungkin kalian notice bahwa ketika saya memberikan nilai tahap 1, saya jauh lebih royal sebetulnya daripada di tahap kedua. Karena alasannya adalah ketika laporan versi pertama, kalian masih nyoba, tentu saja akan salah. Biasa itu. Tetapi saya sudah berikan feedback dan saya berikan komen yang cukup detail. Saya rasa saya sudah berikan di dalam scale saya kasih per komponen ya. Jadi kayak research statement-nya sudah clear belum, formatting-nya seperti apa, kelengkapannya seperti apa. Selain itu juga saya berikan PDF yang sudah dianotasi. Nah, ini ada banyak yang miss nih, yang saya sudah note di dalam PDF tidak diperbaiki gitu. Dan saya rasa ini nggak ada alasan ya, nggak ada excuse nih untuk bisa nge-miss dan tidak memperbaiki apa yang sudah dikomentari. Nah, dan ini gambar yang saya tunjukkan ini joke sih sebetulnya, tetapi ini habit atau kebiasaan yang baik karena dalam proses penulisan paper atau penulisan academic writing nantinya, revisions itu akan datang dan kita harus bisa menanggapinya. Memang sih nanti di dalam academic writing sesungguhnya tidak semua komen harus turutin, tetapi itu art tersendiri juga untuk merespon komentar atau feedback yang Anda tidak setujui. Gimana caranya supaya bilang kami tidak setuju untuk mengganti bagian ini karena lalalala. Gitu. Jadi memang untuk penilaian tahap 2 saya jauh lebih strict ngasih nilainya tidak seroyal iterasi pertama karena seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelum pengumpulan, salah satu yang dinilai di versi revisi adalah seberapa baiknya Anda mengadaptasi atau menginkorporasi komen-komen yang diberikan. Oke, saya akan lanjut ke main takeaways dari presentasi. Saya beri pause dulu, apakah ada pertanyaan? Jadi untuk tahap selanjutnya setelah Anda menuliskan laporan versi 2 juga saya berikan feedback ya, sengaja supaya Anda bisa, kalau ada yang belum sempat diperbaiki saat laporan, bisa diperbaiki saat presentasi. Jadi main takeaways tentang presentasi lebih kepada slide ya. Jadi gini, ada sebetulnya rule 5x5x5 rule. Katanya kalau 5x5x5 rule itu adalah no more than 5 words per line. Jadi nggak ada lebih dari 5 kata, tidak ada lebih dari 5 baris, dan atau 5 text heavy slides in a row. Nah, jadi tentu saja ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Tentu saja nggak berarti kayak literally nggak boleh lebih dari 5, benar-benar terbatas. Karena kalau kamu Google di luar sana, ini variasi rule ini banyak banget. Ada 555, ada yang bilang ini, ada yang bilang 487 gitu. Banyak versinya. Jadi nggak usah ditelan mentah-mentah 555 harus 5, tetapi my point is tujuannya adalah jangan sampai kamu membuat saya jadi harus baca padahal saya lagi berusaha dengerin kamu. Gitu. Kan saya datang ke presentasi untuk mendengarkan apa yang kamu katakan, bukan untuk membaca slide. Slide itu hanya membantu alur pikir si presenter kamu untuk mengurutkan poin-poin yang harus dibahas. Makanya saya juga sering katakan di mahasiswa-mahasiswa, jangan belajar dari slide doang. Slide itu bukan sumber belajar yang lengkap. Jadi kalau jangan sampai protes nggak ada di slide Bu, lah emang enggak, slide itu bukan sumber belajarnya. Slide itu untuk dosen
mengikuti alur atau step by step sesuai yang ada di kepala si dosen. Jadi ya memang bukan itu sumber belajar kamu harus baca bukunya. Dan ujung-ujungnya mungkin konsep-konsepnya tersusun di kepala Anda tidak sama dengan urutan yang tersusun di kepala dosen. Makanya slide itu belum tentu sesuai dengan cara Anda belajar. Lalu avoid wall of text. Kan ngapain nih ngapain sih ditulisin panjang-panjang satu kalimat lengkap gitu, lebih baik poin-poin kayak gini. Daripada Anda tulisin di layar, dibicarakan saja. Jadi misalnya tulis aja kayak use bullet points. Nih, lalu saya punya keterangan panjang tentang bullet points. Saya omongin aja, kan saya lagi presentasi, lagi kesempatan saya ngomong. Dan jangan copy paste teks dari report. Saya harus bilang berkali-kali dengan mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau tesis sama saya juga, presentasi tidak sama dengan laporan, tidak ada cerita kalian mengopi tulisan dari report, tidak ada cerita screenshot dari report dan ditempelkan di slide. Karena ngapain saya baca itu di slide, saya baca laporannya aja kalau kayak gitu. Slide itu adalah, itu memang harus lewatin proses abstraksi, jadi berubah menjadi bentuk lain. Gunakan ilustrasi ketika perlu, contohnya mungkin slide saya yang sebelum kita masuk ke presentasi, ketika saya membicarakan komen, saya sama sekali tidak memberikan tulisan, tetapi saya tunjukkan suatu gambar. Tulis saja gambar yang menceritakan idemu, kamu yang bicara. It's your turn to talk, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Lalu ini teknis ya, visuals dan audio. Saya tahu tren ya, kayaknya bisa download format ya dari internet gitu. Saya juga kadang-kadang suka pakai bagus-bagus, nggak perlu ngerjain, nggak perlu bikin sendiri. Tetapi kadang-kadang hati-hati layout yang terlalu ramai dengan gambar-gambar icon-icon yang kebanyakan juga itu distraction. Jadi apa sih yang apalagi kalau gambar-gambarnya tidak 100% berkorelasi dengan konten yang sedang dibicarakan. Jadi plus minus ya, bukan berarti nggak boleh dipakai, tetapi gunakanlah secara wajar dan juga use your logic, use your inilah judgment lah. Kalau memang terlalu tidak berkorelasi ya jangan dipakai. Nggak pakai screenshot kayak tadi saya bilang. Lalu gunakan high quality images. Kalau Anda pakai screenshot terutama, kadang-kadang jadinya pecah-pecah nih, taruh di slide terus digedein gitu kan sama kalian. Nggak ada artinya, nggak ada informasi tambahan yang diberikan kalau nggak kelihatan. Jadi kalau emang gambarnya nggak bagus ya nggak usah dipakai. Gunakanlah high quality images, kalau perlu di redo gambarnya, dibuat ulang gitu, supaya memang dapat memberikan informasi tambah bagi yang baca. Lalu yang terakhir ini teknis ya, ini bahwa saya notice di presentasi banyak yang ada external noise, mungkin suara orang lain, mungkin suara ambient noise, dan juga ada isu tentang low audio quality, jadi ada yang kurang jelas, ada yang scratchy, gitu kan. Itu feedback aja karena itu memang terjadi, although itu tidak akan menjadi bahan penilaian saya tidak akan bilang gara-gara si A ada suara adiknya di belakang jadinya nilai jelek, enggak, itu understandable. Kita sedang dalam kondisi yang tidak ideal, jadi presentasinya juga ada kondisi-kondisi tertentu, saya maklum gitu. Tetapi untuk pertimbangan saja, seandainya Anda membuat presentasi yang sesungguhnya untuk tujuan yang sesungguhnya, tidak ada salahnya juga untuk menginvest untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Sebagai contoh, sejak PJJ saya juga invest gitu ya. Ini saya beli mic supaya kalau ngajar nggak ada pick up suara-suara lain, walaupun kadang-kadang tetap masuk. Lalu apalagi yang bisa dibantu? Hal-hal kecil, nih 25 ribuan di online store, ring light kecil misalkan. Atau software-software online. Mungkin ada yang pernah dengar, saya jualan nih jadinya. Ada banyak software-software yang bisa dinyalakan di komputer Anda untuk menghilangkan background noise. Jadi my point is, jika Anda betulan mengerjakan presentasi yang untuk tujuan yang jauh lebih besar, effortnya memang harus lebih besar untuk mengatasi hal-hal teknis seperti itu. Tentu saja untuk kuliah PP ini ya dimaklumi. Dan yang paling akhir,
saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh kelompok yang sudah paling tidak sudah berusaha ya, dan harapan saya sudah belajar sesuatu dari pelaksanaan riset dan juga terutama tentang presentasi. Nah, ini saya sering presentasi tiap minggu kan, saya kan ngajar ya, ini kan termasuk presentasi ya. Jadi ini sesuatu yang memang akan makin lama makin terbiasa. Pertama kali ngajar juga saya mungkin nervous dan nggak terlalu lancar gitu. So kudos to all of you untuk first try-nya, baik itu laporan ataupun presentasi. Dan harapan saya coba terus, kayak try again ya. Jadi menulislah dengan terus-menerus, mencobalah menyampaikan informasi secara terus-menerus, insya Allah semakin lama akan semakin fasih pula. Demikian dengan nulis, sampai sekarang saya juga, ini closing statement saya, writing is a continuous learning process. Saya sampai sekarang masih belajar menulis. Ada workshop tentang penulisan, saya masih sangat bisa belajar banyak. Jadi jangan kecil hati juga kalau pada kali ini di kuliah MPPI belum optimal. Ini adalah proses belajar. Selamat atas. Alko mau bicara? Kok saya dengar tes-tes? Oh, langsung di mute, takut ya. Oke, jadi intinya adalah pesan apresiasi untuk semuanya dan juga agar jangan menyerah. Pesan sponsor, mungkin udah pernah dapat informasi ya dari Asdos. Jika ada yang tertarik, saya stop recording dulu ya. Ini pesan sponsor soalnya.